Om Swastiastu, anak-anak kelas 10. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang apa itu teks eksposisi ini. Teks eksposisi, ini sebentar saya jelaskan dulu, kemudian nanti silakan kalian ekspor sendiri. Teks eksposisi dari sisi definisi merupakan teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Itu secara singkat pengertiannya seperti itu. Jadi intinya teks eksposisi itu adalah memberikan sebuah informasi dan pengetahuan. Selanjutnya dari pengembangan teks eksposisi ini, pengembangan paragraf yang isinya ditulis untuk menjelaskan. Jadi memberikan sesuatu, memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat dan padat. Ini artinya tulisan eksposisi itu tidak bersifat bertele-tele, tetapi jelas peruntukannya untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, misalnya kalian bisa baca di sebuah koran, majalah, artikel, itu merupakan bentuk pengembangan dari teks eksposisi itu sendiri. Ya, selanjutnya tujuan dari teks eksposisi ini untuk memberikan informasi tentang sebuah pengetahuan atau informasi tentang apapun, berita-berita yang bersifat faktual yang bisa dijadikan pedoman untuk mendapatkan informasi baik di media cetak maupun seperti sekarang di media-media virtual. Nah, dari sisi struktur, kita bisa melihat bahwa struktur teks eksposisi ini ada yang ada bagian yang disebut dengan tesis, ada bagian yang disebut dengan argumentasi, ada bagian yang disebut dengan simpulan, atau di sini istilahnya penegasan ulang, reiteration. Jadi bagian yang berisi tentang penegasan tentang apa yang ditulis atau disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, kemudian bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini persis seperti menulis sebuah berita. Jadi salah satu dari sebuah teks eksposisi adalah berita. Kemudian gayanya bersifat informatif, ini artinya teks eksposisi tentunya memberikan informasi, karena di sini faktual, jadi memberikan informasi singkat, padat, dan akurat. Nah, jadi memberikan informasi yang tidak bertele-tele tetapi jelas, padat, akurat. Ini artinya memberikan informasi yang sesuai dengan faktual yang terjadi. Ya, fakta yang dimaksudkan di sini sebagai alat konkretasi adalah fakta merupakan hal yang utama dalam menulis sebuah eksposisi. Jadi eksposisi ini tidak seperti menulis cerpen, puisi, novel, dan sebagainya. Jadi ini faktual. Jadi apa yang terjadi itulah yang ditulis dalam sebuah teks eksposisi. Kemudian selanjutnya ada penyampaian secara lugas, memakai bahasa yang baku, tentu karena ini bahasa akan dipublikasikan menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini artinya bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan formal, bukan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir, kalau kita membuat eksposisi itu tidak memihak, yang berarti penulis tidak boleh memaksakan kemauan sendiri. Penulis harus menulis apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa di masyarakat. Jadi tidak menulis sesuai dengan keinginan sendiri. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa ciri kebahasaan dari teks eksposisi itu jelas non-fiksi atau ilmiah. Dalam hal ini bukan bersifat rekayasa atau rekaan. Jadi bersifat non-fiksi.
Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah memberikan atau bersifat informatif, menjelaskan, memaparkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu yang menjadi dasar utama adalah tulisan eksposisi dibuat berdasarkan fakta yang terjadi, bukan merupakan hasil rekayasa. Jadi seperti itu ciri-ciri teks eksposisi. Kalau ada 3 ciri ini, berarti itu merupakan teks eksposisi. Nah, ketika di situ ada non-fiksi, ada rekaan-rekaan. Jadi rekaan itu artinya sesuatu yang diungkap secara bahasa kias, gitu ya. Jadi mengatakan kalau sesuatu seperti sekarang COVID-19 itu menceritakan tentang COVID-19 dengan bahasa yang lugas, dengan fakta-fakta yang ada. Tapi tidak diungkapkan dengan cara kesedihannya. Ya, seorang ibu atau orang tua pasien menangis terseduh-seduh ketika melihat anaknya terkena COVID. Ia pun menangis dengan sangat sembilu. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi itu bahasa fiksi. Jadi kalau teks eksposisi tidak seperti itu. Ya, kalian harus perhatikan bagaimana cara menulis sebuah teks eksposisi. Yang pertama tentu semua tulisan kita harus menentukan tema. Tema itu beda dengan judul. Ya, kalau tema itu adalah hal yang akan kita tulis. Kemudian kalau judul itu merupakan memberikan kata kunci kepada pembaca, hal yang menarik pada pembaca sehingga pembaca mau membaca tulisan kita. Kalau tema misalnya tema COVID-19, gitu. Judulnya kan memberikan gambaran apa sih isinya. Contoh, penanganan COVID-19 di desa Kubutambahan, itu misalnya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan karangan. Jadi tujuan kita membuat tulisan ini apa, untuk siapa. Nah, kemudian data yang harus kita buat itu harus sesuai tema. Kalau COVID, datanya juga harus terkait dengan COVID, bukan terkait dengan kuliner gitu misalnya. Jadi tidak seperti itu. Ya, selanjutnya setelah memilih data, kita mencoba membuat karangan-karangan. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengembangkan karangan itu, kita perhatikan bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang baku. Lanjut, berikut akan saya berikan contoh teks eksposisi terkait dengan COVID-19. Jadi silakan dibaca. Ya, teks ini adalah teks yang sederhana sekali. Jadi yang jelas saya kutip dari brandly.co.id, merupakan salah satu bentuk teks eksposisi yang kalian bisa kembangkan. Nah, perlu saya tegaskan, jadi yang mana merupakan bagian dari teks eksposisi, saya kembalikan. Nah, tadi ada di struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis. Tesis itu artinya pembukaan. Ya, ini adalah pembukaan. Kemudian yang kedua ini adalah bagian argumentasi. Jadi memberikan argumentasi. Yang pertama, tesis itu memberikan gambaran mengapa atau bagaimana COVID itu terjadi di dunia. Ini secara singkat. Kemudian di argumentasi memberikan penjelasan mengapa sih COVID itu ditakuti, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana apa akibat yang ditimbulkan oleh virus ini gitu. Ini dijelaskan di argumen.
Kemudian selanjutnya ini ada simpulan. Ya, simpulan, jadi penegasan tulisan dari seorang penulis terkait dengan teks yang dibahas saat ini. Ya, demikian tadi dijelaskan tentang teks eksposisi itu seperti apa. Ya, selanjutnya nanti saya harapkan kalian bisa mengembangkan bagaimana atau bentuk-bentuk teks eksposisi itu bisa dilihat di internet. Nah, kemudian kerjakan tugas yang sudah saya cantumkan juga di Google Classroom. Jadi silakan dibuka tugasnya apa. Nah, kemudian cermati tugasnya. Jadi saya harapkan sekali lagi tugas ini adalah salah satu bentuk penilaian yang harus kalian penuhi agar tidak ada ruang yang kosong dalam kegiatan pembelajaran online di masa pandemi ini. Silakan dikerjakan, kumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya berikan tetap mengingatkan kepada kalian, jaga kesehatan kalian. Di masa pandemi ini, jangan terlalu banyak keluar. Kalaupun harus keluar, ingat pakai masker. Kesehatan itu bukan hanya untuk kalian, tetapi untuk keluarga kalian juga, untuk orang lain juga. Jadi jaga kesehatan, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Demikian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.